correct. Ya, jadi kita akan belajar tentang fasa. Ada yang tahu fasa itu apa? Ayo, siapa yang tahu apa itu fasa? Ayo, ada yang tahu fasa itu apa? Ada, ada nggak yang tahu? Ayo, boleh on mic. Aku tunjuk. Aku tunjuk deh siapa ya? Ah, ini. Hmm, siapa ya? Aduh, bingung deh aku kalau nunjuk. Banyak. Siapa ya? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu fasa? Sebelum aku tunjuk. Nggak ada yang mau jawab. Oh, ada yang jawab di chat box. Wujud. Oke. Iya, betul. Fasa itu sebenarnya dia adalah bagaimana keadaan suatu molekul tersusun dalam ruang di dunia ini. Gitu. Nah, fasa yang kita kenal pada dasarnya ada tiga pada dasarnya. Tapi ternyata tiga fasa itu bisa saling bergabung atau bisa berubah berdasarkan perbedaan temperatur dan tekanan yang berbeda menjadi fasa yang lainnya gitu. Jadi serius selain tiga fasa ini ada fasa-fasa lainnya. Ntar kita akan pelajari sama-sama. Fasa yang berbeda tentunya punya sifat yang berbeda juga dan itu akan mempengaruhi bagaimana dia bereaksi satu sama lain. Oke. Em, Ya, ini kan udah tahu juga ya. Jadi kalau misalnya di alam tuh ada zat murni, ada campuran, terus campuran tuh ada yang homogen, heterogen, terus ada juga berupa larutan. Larutan tuh artinya dia campuran homogen, sama-sama terlarut dalam air. Atau partikel-partikelnya nggak kelihatan oleh mata kita, gitu. Nah, terus fasa itu bisa berubah dari cair padat ke gas hanya hanya berdasarkan perbedaan temperatur dan tekanan. Jadi nggak cuma perbedaan temperatur doang, tapi perbedaan tekanan juga akan mengubah fasa suatu molekul gitu ya. Oke, nah perubahan fasa kita sebut sebagai transisi fasa itu. Jadi kalau saya terjadi suatu perubahan fasa yang terjadi adalah komposisi kimianya tetap, cuma bagaimana dia diatur dalam ruang berbeda gitu. Nah, ini misalnya yang paling terkenal ya. Kalau misalnya kamu punya apa nih? em, Air gitu misalnya. Nah, air itu kalau misalnya dia berupa gas, maka dia akan bergerak bebas. Nanti di termodinamika kalian akan belajar tentang entropi atau S. Entropi itu derajat ketidakteraturan suatu sistem. Jadi kalau misalnya dia punya fasa gas, maka entropinya itu gede banget, alias dia itu acak-acakan gitu lokasinya. Alias kita nggak tahu partikelnya ada di sebelah mana tepatnya karena dia bergerak bebas dan terus-menerus. Nah, ketika terjadi perubahan fasa, ini perubahan fasa ya. Proses perubahan fasa bisa terjadi karena perubahan temperatur atau perubahan tekanan ya. Ketika perubahan fasa terjadi, maka si atom-atom ini akan misalnya nih kondisinya perubahan fasanya adalah didinginkan gitu kan. Jadi temperaturnya diturunin. Nah, ketika temperatur diturunin, maka si air ini akan berubah menjadi partikel yang em, lebih tidak bergerak bebas gitu dibanding gas. Jadi dia lebih teratur gitu. Meskipun dia teratur, tapi dia masih masih nggak nggak teratur secara tepat gitu. Jadi dia cuma terpadatkan aja, tapi nggak teratur secara secara rapi gitu. Jadi sebenarnya dia masih tidak beraturan dan dia masih bisa bergerak bebas, tapi partikelnya udah berdekatan gitu. Nah, kamu dinginin lagi nih si air ini. Si air didinginin lagi, maka yang terjadi adalah molekul-molekulnya tidak bergerak atau hampir tidak bergerak, hampir ya. Tidak bergerak dan dia akan tersusun rapi gitu sehingga membentuk suatu fasa padat. Nah, fasa padat ini yang kita kenal sebagai es batu kalau misalnya air ya atau apapun itu es apa gitu kan pokoknya dia fase padatnya gitu kan. Nah, sebenarnya tapi ini kan dibahas di termodinamika sih, untuk mengubah partikel yang fasanya gas ke cair ke padat yang bisa kita lakukan adalah dengan menurunkan suhunya. Menurunkan suhunya maksudnya gimana? Suhu itu berkorelasi dengan energi eh, yang dibutuhkan suatu atom atau molekul untuk bergerak gitu. Jadi berkorelasi sama energinya, energi kinetiknya gitu. Kalau kita mau menurunkan suhunya, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membuat partikel ini diam. Makin diam, maka suhunya makin rendah gitu. Maka dari itu pada titik 0 Kelvin atau pada titik 0 absolut, pada suhu dingin absolut, titik 0 Kelvin, yang terjadi adalah semua partikel itu diam. Nah, berarti padatan-padatan di alam yang suhunya nggak sampai nggak sampai
0 Kelvin ya, misalnya es batu tuh yang suhunya 0 derajat Celcius, atau es batu -1, es batu -2 derajat Celcius, dia masih bergerak. Dia masih ada getaran molekul di dalamnya. Walaupun ada getaran kayak gitu, dia masih bersifat fasa padat dan menyebabkan dia tetap teratur nih susunannya gitu. Kayak gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang lah ya. Ada pertanyaan apa sini? Ya itu fasa. Itu tinjauan lebih dalam tentang fasa ya. Jadi fasa nggak cuma dia gas cair padat, kalau gas dia menempati segala ruang atau gimana. Jadi kita harus lihat secara molekul, secara atom, apa sih yang terjadi di atom-atomnya gitu ya. Dan itu yang terjadi. Kalau dia gas, dia bebas bergerak. Karena dia fasanya gas, dia menyimpan energi yang tinggi gitu. Makanya dia bergerak bebas. Makanya bentuknya mengisi ruang gitu. Dan kamu nggak akan tahu di mana titik atom hidrogen atau atom nitrogen yang ada di udara kalian itu misalnya. Atau kalau kalian melepaskan gas karbon monoksida, kan nggak akan tahu karbon monoksida di mana gitu. Gitu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu sih ya. Tapi dia akan mengisi ruang dan dia ada di situ gitu. Kita bisa mengenali dengan dari baunya lah misalnya kalau misalnya kalian mencium bau amonia gitu, misalnya gas NH3 gitu kan. Meskipun kan nggak tahu di mana exactly NH3-nya tapi kan bisa menciumnya kan. Bisa menghidunya, bahasa ilmiahnya harusnya menghidu bukan mencium. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi perubahan fase itu sebenarnya fenomena yang umum sehari-hari. Seperti tadi yang aku jelasin ya, kayak es batu, dia meleleh lah, dia menguap lah, atau apapun gitu, dia berubah fase itu umum banget kita amati. Terus kalau misalnya kalian amati yang lain, misalnya selain air, misalnya apalagi, misalnya tembaga, atau misalnya apa sih yang sering dijadiin contoh? Hmm, misalnya NH3 juga bisa jadi contoh sih sebenarnya. NH3 bisa jadi padatan, tapi suhunya butuh suhu yang sangat rendah untuk bikin dia jadi padat. Gitu. Nah, ini dia. Ini yang kalian amati ya. Ini biasanya udah dipelajari juga ya di kelas fisika ya SMP kalau nggak salah. Nah, em, yang terjadi ketika terjadi perubahan fasa adalah dibutuhkan energi gitu. Butuh energi untuk apa? Ini kan tahu nggak ini grafik apa? Ada yang mau jelasin ke aku ini grafik apa? Sebelum aku cerita, ada yang mau jelasin ini grafik apa? Ini grafik perubahan fasa, yaitu kurva pemanasan. Ada yang mau cerita ini grafik apa? Ada? Siapa yang mau cerita? Boleh on mic aja. Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nanti aku tambah-tambahin. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin. Ayo, ini grafik apa ini? Udah diajarin kan ya ini materinya. Tentang kalor. Ada? Ada nggak? Aduh, aduh. Ada nggak? Kok nggak ada? Ayo. Aku mau nunjuk siapa ya? Oh, ini ada. Lupa namanya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau lupa namanya. Tapi coba kamu kira-kira jelasin nih. Apa nih? Di grafik ini tuh apa sih yang diceritakan gitu? Jadi, Perubahan bentuk. Jadi kalau perubahan garisnya fase ya? Bukan bentuk fase. perubahan, jadi kalau garisnya pas naik atau naik itu berarti dia semakin dingin. Jadi misal dari gas, jadi apa namanya, jarak antar molekulnya kan semakin dekat. Jadi semakin dekat maka dia semakin padat. Terus pas dia di garis yang lurus, dia dalam posisi itu ada dua fasa, dua state. Jadi kalau misal posisi nol, pada waktu itu ada state di mana dia sedang beku dan dia sedang cair. Jadi pas lurus ada dua fasa, tapi pas garisnya dia naik atau kadang turun atau turun tergantung lihat dari mana, dia cuma satu fasa. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin? Udah? Udah, terima kasih. Kalau di Ya, eh, kalau silakan. yang di merah itu kan dibilang bahwa ini eh, panas ditambahin. Kalau ini mesti pas di merah ini mesti ditambahin panasnya. Jadi artinya harus ada energi tertentu biar semuanya itu enggak kan.
Eh, Kalau udah menyampaikan boiling point, akan diantara perlukan waktu atau cukup energi untuk semuanya terjadi. Eh, mungkin salah saya. Mungkin salah kalau kalau nggak salah benar. Jadi dua-duanya benar ya. Dua-duanya dari kalian udah bisa memahami grafik ini. Nah, jadi mungkin makasih ya sebelumnya tadi tadi yang menjawab. Tadi siapa aja yang jawab tuh? Yang terakhir siapa tadi? Saya kalau Kibi. Oke, Kibi, kalau Kibi. Satu lagi tadi siapa yang pertama jawab? Saya, Nio. Nio. Oke, terima kasih ya Kibi dan Nio. Jadi kalian berdua ya benar jawabannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau baca grafik, yang kita lihat adalah kita lihat dulu nih sumbu X dan sumbu Y-nya itu apa. Di sini sumbu X-nya adalah kalor yang diberikan atau heat added atau panas yang diberikan. Bahasa ilmiahnya kalor ya. Kalornya itu semakin masing-masing ini 4 kilojoule 4 kilojoule ya sekian. Pokoknya dari nilai nol ke tak hingga ini dari kecil ke besar dia adalah kalor. Jadi makin ke kanan dia kalornya makin banyak. Nah, terus yang ada di sumbu Y ini apa? Di sumbu Y itu adalah temperatur. Temperatur satuannya derajat Celcius yang dipakai. Kalau yang tadi kalornya satuannya kilojoule. Nah, di sini terlihat ya dari bawah ke atas temperaturnya makin naik. Minus 25, 0, 25, 50, 75, 100, dan 125. Di sini adalah suatu grafik kurva pemanasan air. Jadi, yang terjadi adalah kita amati suatu air. Kita ukur kalor yang diberikan dan kita ukur perubahan temperatur yang terjadi. Nah, makin banyak kalor yang diberikan, misalnya dari titik A ke B, kalor diberikan makin banyak nih, makanya dia kan naik, grafiknya naik. Maka itu ternyata diamati nih temperatur dari airnya itu akan semakin meningkat. Awalnya minus 25 derajat Celcius menjadi 0. Pada A dan B, air memiliki fasa es batu atau es ya, ice gitu. Nah, ternyata ketika udah sampai suhu 0 derajat Celcius, si es batu ini tuh ditambahin panas lagi. Yang terjadi adalah es batunya nggak tambah panas suhunya. Temperatur dari es batunya tuh nggak makin naik. Tapi yang terjadi adalah es batu itu berubah fasa gitu ya. Berubah fasa dari es menjadi cair gitu. Nah, perubahan fasa ini kita sebut sebagai meleleh atau pelelehan gitu ya. Nah, terus dilanjut lagi nih. Ketika kita tambahkan kalor lagi, dia dipanasin lagi, makin dipanasin, ternyata dari es batu yang sudah murni mencair, jadi udah seluruhnya mencair, udah berupa jadi air semua, ternyata makin ditambahin kalor yang diberikan, ternyata temperatur dari airnya itu akan makin naik juga. Awalnya 0 derajat, jadi 25, jadi 30, 40, 50, 75, sampai pada 100 derajat Celcius. Ditambahin lagi kalor, ternyata air itu tidak berubah fasa dan tidak tidak naik lagi temperaturnya. Jadi mentok, jadi berupa air air dikasih termometer, mentok suhunya di 100 derajat Celcius. Nah, ditambahin lagi kalor. Kalau ditambahin lagi, ternyata makin lama suhunya tetap nggak naik, tetap 1 derajat Celcius terus sampai sekian kilojoule ya di sini ya, sekian kilojoule ini nggak dikasih tahu berapa kilojoule ya. Ternyata air-air itu berubah menjadi gas. Jadi mulailah terjadinya penguapan gitu. Jadi fasanya dari air dan gas dia naik, dia jadi gas. Nah, terus tambahin lagi kalor, dia tambahin kalor dan dia ketika ditambahin kalor, si gas ini akan juga naik lagi temperaturnya gitu. Dan sampai terakhir di sini. Nah, oke, jadi udah bener ya kayak gitu. Jadi dari grafik ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa perubahan fasa pasti membutuhkan energi. Kalau perubahan fasa pasti membutuhkan energi. Catatannya adalah yang membutuhkan energi adalah perubahan fasa dari yang bentuk teratur menjadi tidak teratur. Dari padat jadi liquid jadi gas itu butuh energi. Tapi kalau sebaliknya dari gas kemudian jadi liquid atau jadi cairan, kemudian jadi padatan, yang terjadi adalah partikel-partikel atomnya melepaskan energi. Jadi sebaliknya, energi itu dilepaskan, bukan diserap gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Adakah pertanyaan? Apakah jelas? Kalau jelas boleh kasih reactionnya. Kalau nggak jelas boleh tanya. Oke, ada dua yang kasih reaction. Terima kasih.
Nah, dari sini kita juga bisa memperkirakan nih berapa banyak kalori yang diperlukan untuk membuat es batu jadi air gitu. Berapa kalori yang diperlukan untuk membuat air mendidih gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi ini ada kaitannya sama kemarin kita bahas. Ada perubahan yang terjadi secara eksotermik tadi ya. Kalau dia eksotermik berarti dia dari reaktan melepaskan energi gitu. Jadi melepaskan energi yang diserap oleh lingkungan. Nah, proses-proses apa saja yang eksotermik? Proses yang eksotermik adalah proses yang melepaskan energi ke lingkungan gitu. Perubahan fasa apa yang bersifat eksotermik? Yaitu perubahan fasa yang melibatkan perubahan partikel yang awalnya sangat acak jadi teratur. Misalnya dari gas menjadi liquid. Itu yang terjadi adalah proses eksotermik, alias energi dilepaskan dari partikel-partikel molekul yang berfasa gas, terus dia jadi teratur gitu. Di awal dia bebas gerak, energinya dia dilepaskan ke eksternalnya, terus jadi dia jadi lebih lebih diam gitu molekulnya. Nah, terus dari liquid ke solid juga, itu juga merupakan proses eksotermik. Awalnya dia liquid yang masih agak bebas gerak dikit-dikit gitu, terus tiba-tiba dia jadi padat gitu, yang dia ya lumayan teratur gitu bentuknya. Tapi nggak fix diam ya, karena kalau diam dia temperaturnya di 0 Kelvin gitu. Nah, terus gas ke solid juga bisa langsung ya gitu. Oke. Nah, ini tadi ya eksotermik. Oke. Nah, terus untuk menjelaskan ini semua di di dunia ini udah ada sebuah eksperimen yang memploting bagaimana sih perubahan temperatur dan tekanan mempengaruhi suatu molekul. Namanya adalah diagram fasa gitu ya. Diagram fasa. Jadi dari diagram ini kita bisa memprediksikan nih kira-kira senyawa itu pada temperatur dan tekanan yang apa dia akan menjadi fasenya apa. Gitu. Yang perlu kalian lihat di sini adalah dia berbentuknya kayak begini nih. Bentuknya kayak begini ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y gitu ya. Di sumbu X itu adalah temperatur. Dari kiri ke kanan semakin tinggi temperaturnya ya. Ini yang kecil, ini yang besar. Jadi makin ke kanan dia makin besar temperaturnya. Terus dari bawah ke atas itu makin tinggi pressure-nya atau tekanannya. Temperatur, tekanan, temperature sama pressure. Nah, yang di bawah itu pressure-nya rendah, terus makin ke atas makin tinggi pressure-nya. Oke. Ini dari hasil eksperimen. Jadi kita nggak perlu bikin beginian. Ini yang bikin udah ilmuwan-ilmuwan yang udah bereksperimen kayak gini. Tapi kita harus bisa baca. Oke. Di sini ternyata setelah dibuat eksperimen bentuknya kayak begini nih hasilnya. Jadi akan ada kayak huruf Y gitu. Jadi ada satu garis, dua garis, tiga garis. Ada tiga garis yang membuat grafik ini terpisah menjadi tiga kuadran gitu ya. Ada tiga area, tiga regio. Yang pertama daerah yang dekat dengan sumbu Y. Terus yang kedua daerah yang dekat dengan sumbu X. Dan daerah ketiga adalah daerah di tengah sumbu X dan yang dekat sama sumbu X dan sama sumbu Y. Daerah yang dekat dengan sumbu Y, fasanya itu padat gitu. Sedangkan kalau misalnya daerah yang dekat dengan sumbu X, fasanya gas. Di antara keduanya fasanya liquid gitu. Nah, terus sekarang garis ini apa nih maksudnya? Ini garis ini apa maksudnya? Jadi, pada garis ini, kalau kamu ambil titik manapun, misalnya titik ini nih, kursorku kelihatan ya? Atau nggak kelihatan? Coba ya. Ini. Misalnya aku ambil titik ini. Titik ini. Coba. Nah, terus temperaturnya sekian. Misalnya temperaturnya misalnya 25 derajat Celcius, bentar, maunya berapa ya? Misalnya temperaturnya, eh, misalnya 25 Kelvin gitu. Terus tekanannya 0,2 atm. Nah, pada kondisi itu, misalnya di titik ini, kalau aku ekstrapolasi atau tarik garis ke arah sumbu X dan sumbu Y, didapatkan tadi ya, tekanannya sekian, temperaturnya sekian. Nah, berarti pada garis yang ini, mengikuti garis ini, yang terjadi adalah si molekul atau unsur itu berada pada kesetimbangan fasa. Kesetimbangan antara apa? Antara fasa padatan dan fasa gas, gitu. Jadi pada di titik-titik ini, dia terjadi kesetimbangan fasa. Fasa gas dan fasa padat. Tuh. Nah, hal yang sama juga ada di titik yang lain, titik yang ini nih. Oh, kasih garis deh, di garis yang ini. Mana dia? Kita kasih warna, mau apa? Warnanya apa? Merah, kuning, hijau, pilih. Coba pilih. Ayo pilih. Eh, Hijau. hijau, baik. Ya, ini hijau. Misalnya ini garis hijau nih. Nanti garis hijau. Nah,
Sepanjang garis hijau ini, kalau kalian tarik garis kemanapun, mau setinggi inilah, setinggi itu, ke sumbu Y, terus ke sumbu X-nya setinggi ini, ke sumbu X-nya setinggi ini gitu. Yang terjadi adalah pada temperatur dan tekanan tersebut, terjadi kesetimbangan fasa dari padatan dan cairan. Gitu. Jadi pada titik-titik ini, ya dia ada di pertengahan antara fasa cair dan fasa padat. Gitu. Itu kalau garis hijau. Nah, sekarang ayo pilih warna lagi, merah atau kuning? Merah. Merah, oke. Nah, di garis yang merah ini, oke. Semua titik di garis merah ini yang terjadi adalah kesetimbangan fasa apa dan apa? Liquid and gas. Liquid dan gas. Betul. Jadi sepanjang titik garis ini terjadi adalah kesetimbangan fasa liquid dan gas. Oke. Tadi udah merah, hijau, sekarang yang ini kuning ya. Tadi yang kuning aku jelasin. Kalau kuning berarti kesetimbangan fasa apa tadi? Garis kuning ini kelihatan nggak kuning? Sepanjang garis kuning ini anggap aja dia mengikuti garis putus-putus inilah. Maaf aku menceng-menceng ini menggaris. Ayo, Solid dan gas. solid dan gas atau padatan dan gas itu ya. Oke. Terjadi kesetimbangan fasa itu maksudnya apa? Maksudnya yang tadi grafik tadi, yang di grafik ini. Nah, kesetimbangan itu terjadi pada titik D ke E dan titik B ke C. Itu kesetimbangan. Pada titik ini terjadi kesetimbangan, alias dia sedang terjadi jadi perubahan menjadi cair dan gas dan liquid, misalnya di sini ya B ke C cair dan liquid. Solid dan liquid itu dia sama gitu. Jadi kestimbang, jadi setimbang. Jadi laju untuk membentuk reaktan dan produknya sama. Gitu. Ini juga jadi dia kesetimbangan nih fasa. Berarti kalau yang D ke E kesetimbangan fasa liquid dan gas. Tuh. Nah, itu sama nih di gambar diagram fasa ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Adakah? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, selain garis-garis dalam diagram fasa yang harus dan juga sumbu X dan Y dan di mana padat cair dan gas berada, kalian harus tahu juga ada titik-titik di sini. Ada banyak titik. Ini aku hapus ya garisnya. Enggak usah deh. Aku kasih kalian mau bintang atau love? Pilih. Bintang. Bintang. Oke. Bintangnya warna apa? Biru atau putih? Ayo mau warna apa? Pilih Biru, Kak. biru. Oke. Ini ada titik kan. Nah, kita kasih bintang. Lah, kok jadi kuning bintangnya? Ya, tidak. Coba kita biru. Mana biru? Nah, titik ini. Lah, kok masih nggak mau dia? Mana ya dia? Lah, dia nggak mau. Bentar. Nah, oke. Ya, ya udah. Ternyata dia nggak tahu kenapa. Dia bintangnya warnanya kuning. Jadi, ya udah. Nah, di daerah yang kasih bintang ini, titik pertemuan antara ketiga garis merah, kuning, hijau yang tadi kita udah bahas, disebut sebagai titik triple atau triple point bahasa Inggrisnya. Maksudnya apa? Ada yang bisa menebak nggak kira-kira maksudnya apa? Kenapa dia disebut sebagai titik triple? Apa yang terjadi di situ? Karena Ya, pada titik tersebut ada ketiga jenis fasa pada waktu yang bersamaan. betul. Jadi pada titik tersebut terjadi kesetimbangan antara fasa padat, cair, dan gasnya. Gitu. Gimana kita tahu berapa titik triple suatu molekul? Tinggal kita tarik garis ke sumbu X dan sumbu Y-nya ketika dia temperatur sekian dan tekanan sekian. Gitu. Jelas ya? Jelas. Oke. Ada pertanyaan? Atau ku hapus? Selain titik triple tadi, ada juga namanya, apa lagi nih? Satu lagi. Ya, kita kasih simbolnya love. Ini, ada yang tahu ini apa namanya? Ada dikasih tulisan tuh. Mungkin ada yang tahu bahasa Indonesianya atau pernah baca. Ada? Ada yang tahu? Itu titik kritis, Kak. Betul, itu adalah suatu titik kritis. Kenapa dia disebut titik kritis? Siapa yang kritis itu kan?
Jadi maksudnya adalah pada titik ini dan ke atasnya, titik ini dan selebihnya gitu ya, sampai ke sini. Ini kan kalian amati nggak di sini garisnya itu nggak sampai ujung gitu. Dia cuma sampai cuma sampai titik kritis doang. Garis putus-putus yang ada di PPT ini, yang di diagram fasa ini gitu. Kenapa dia nggak disampaikan ujung gitu kan? Dia ini liquid ini gas. Nah, karena pada titik kritis dan ke atasnya yang terjadi adalah kita nggak bisa bedain nih mana yang liquid mana yang gas. Kita nggak bisa tentukan juga apakah dia suatu suatu molekul yang ada di kesetimbangan atau enggak, karena dia dia punya fasa kritis namanya. Fasa kritis adalah fasa yang kita nggak tahu apakah dia liquid atau gas. Dia gabungan antara liquid dan gas gitu. Nah, menurut ilmu pengetahuan yang sedang berjalan sekarang, titik titik kritis atau fasa kritis ini kita definisikan sebagai fasa plasma. Ada yang pernah dengar? Jadi kayak modelan-modelan em, api atau kayak misal modelan eh, misalnya gas-gas yang ada di matahari itu dia fasanya ya fasa ini fasa kritis gitu bilangnya. Gitu. Jadi dia kurang lebih mirip sama plasma, tapi ini masih belum dikonfirmasi. Cuma kayak kita prediksikan sepertinya ini plasma gitu. Begitu, mungkin. Ada pertanyaan? Jadi di titik ini, Berarti iya. plasma di antara liquid dan gas gitu. Nah, iya, iya. Jadi nggak bisa kita bedain mana liquid mana gas. Dan plasma itu kita curigai sebenarnya dia bagian dari gas. Jadi dia jauh banget di atas titik kritis gitu. Misalnya di sini nih, saya nggak masuk ke dalam diagram gitu. Jadi dia jauh di atas titik kritis. Jadi udah banyak kok dominan komponen gasnya. Triple point apa tadi Kak? Ya, siapa yang mau jelasin apa itu triple point? Atau titik triple? Ada yang mau jelasin? Ada teman yang tanya? Ada yang mau jelasin tadi apa? Titik triple? Ayo, siapa yang mau jelasin? Ada yang tanya nih. Titik di mana ketiga fasa itu ada seimbang. Ada pada kesetimbangan. Betul. Itu. Menjawab? Untuk yang tanya, apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Oke. Bisa dihapus? Paham ya? Kak, plasma itu kayak ada atom di ruangan, tapi elektronnya itu terbang ke bangkah, Kak. Hmm. Maksudnya gimana? Hmm, hmm, plasma yang kita kita yang umum ada sekarang itu plasma yang sebenarnya plasma ya. Jadi api itu sebenarnya orang masih memperdebatkan nih, api itu fasanya benar plasma atau enggak gitu. Karena plasma yang sebenarnya plasma sejauh ini bisa digapai oleh atom hidrogen doang sama helium. Jadi atom-atom yang kecil gitu. Kamu bisa baca nih, ini banyak sih dibahas di IUPAC atau kalau kalian mau baca Science Direct gitu. Ini perkembangan ilmu terbaru gitu. Sebenarnya apakah api itu plasma? Nah, itu masih bertanyakan gitu. Nah, terus apakah atom-atomnya elektronnya terbang? Basically sebenarnya semua atom elektronnya terbang. Nggak ada yang nempel di bumi, nggak ada. Kecuali bumi itu sendiri, ya. Jadi elektron itu sebenarnya basically muter sebagai awan. Gitu. Begitu. Semoga menjawab ya. Kalau belum menjawab, ya mungkin silahkan baca lagi. Mungkin aku baca juga. Oke? Oke. Kak, Ya, silahkan. critical point itu cuman ada di liquid atau gas. Kalau misalnya di yang lain, ada nggak? Contohnya apa? Oke, misalnya di solid liquid ini mungkin nggak termasuk critical point. Jawabannya tidak mungkin. Critical point itu ada pada eh, ada pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi dan didapati ternyata hampir ternyata semua molekul dan unsur ketika pada temperatur dan tekanan yang tinggi dia tidak bisa kita bedakan fasanya apakah dia gas atau liquid gitu. Dia tergabung gitu. Begitu. Thank you, Kak. Iya, sama-sama. Hapus ya, bisa dihapus. Bisa dilanjut. Ada lagi yang tanya?
Ayo, boleh tanya apa aja. Selama aku bisa jawab. Ya, hapus ya. Oke. Nah, ini penjelasannya. Tuh. Triple point tadi yang udah dibahas ya, kan udah pada tahu juga. Jadi tiga fase dalam kesetimbangan atau pada titik itu semua fasa pada cair dan gas tuh ada pada kondisi setimbang. Tuh. Nah, terus tadi pokoknya sepanjang garis ini itu adalah suatu kondisi kesetimbangan. Tuh, keseimbangannya antar apa? Antar dua fase yang terpisahkan oleh garis itu gitu. Oke. Nah, terus, nah ini dia. Ini disebut sebagai fluida superkritis tadi ya. Jadi fluida-fluidanya adalah fluida superkritis gitu, fluida kritis. Ini makin panas lagi dia makin jadi superkritis, jadi makin tinggi. Batasan antara kritis dan superkritis nggak ada batasannya sih, tergantung unsur-unsurnya. Nah, itu yang dibahas ya. Oke, terus, oh iya, kalau yang bentuknya Y cantik kayak gini, jadi kayak Y doang gitu, itu biasanya zat-zatnya itu murni. Misalnya H2 doang atau H2O doang gitu. Atau misalnya CH4 doang, NH3 doang gitu. Tapi kalau dia kecampur, misalnya ya, di alam kan kita agak sulit nih mendapatkan H2O murni sebenarnya ya. Air murni itu susah didapatkan, kecuali kamu bisa bikin distilasi gitu. Misalnya Aquades atau Aquapides gitu. Kalau air-air yang kamu minum sehari-hari, aku bisa menjamin di dalamnya nggak cuma air doang isinya. Ada ion-ion. Dan itu diperlukan oleh tubuh memang. Selain ion-ion juga mungkin aja ada zooplankton atau bakteri atau misalnya em, partikel-partikel tanah gitu. Dan itu nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya si air itu misalnya yang dipakai untuk eksperimen adalah air keran atau misalnya air-air yang air minum gitu ya, yang biasa lah, bukan yang aquades atau aquabides, maka diagram fasa nggak secantik ini bentuknya, bisa pecah-pecah. Tapi itu mungkin nice info aja. Jadi nanti kan akan belajar lebih jauh mungkin di pelatnas atau setelah itu gitu, atau di kuliah gitu. Nanti diagram fasa itu jadi banyak, nggak cuma Y doang bentuknya, nggak cuma terbagi tiga fasa. Jadi bisa jadi empat fasa, lima fasa gitu ya. Dan itu nggak cuma buat air, buat padatan lain, atau misalnya kayak gini nih, bisa kayak gini bentuknya. Jadi ini ada kotak satu fasa lain, fasa lain, fasa lain. Kayak gitu. Ya ini yang penting kalian tahu ya. Kalau itu, aku nggak jelasin lebih jauh. Oke, diagram fase buat apa? Buat memprediksikan. Misalnya, pada tekanan tertentu, temperatur tertentu, fasa molekul itu apa? Apakah padat, cair, atau gas? Gitu. Terus, buat menentukan juga nih, pada pada tekanan 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 normal ya, tekanan 1 atm gitu. Pada suhu berapa sih untuk membuat padatan jadi cairan, cairan jadi gas gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya pada suhu ini aku mau membuat cairan jadi gas, berarti tekanan berapa tinggi tekanan yang kuperlukan gitu. Kan juga udah pada tahu kan kalau misalnya kalian memasak air di atas gunung sama di rumah kalian gitu, itu kan pasti butuh suhu yang lebih lebih yang beda juga gitu. Nah, kayak gitu tuh. Ini bahwa diagram fase tuh pentingnya buat itu. Begitu. Oke. Nah, ini ya, triple point-nya, titik kritisnya itu udah ada dari hasil eksperimen. Tinggal kita baca, yang penting kita tahu gimana bacanya. Nah, oh iya, terus yang penting juga, temperatur sama pressure-nya biasanya dipakai temperaturnya itu satuannya Kelvin. Pressure-nya satuannya atm atau mmHg. Dua itu sering dipakai interchangeably. Jadi, ya, kadang bisa pakai atm, kadang bisa pakai mmHg gitu. Oke, nah ini misalnya yang udah ada angka-angkanya. Ini adalah diagram fasa untuk air. Kita lihat ya di sini ya. Ini tekanan dari 0, 10, 20, 30 mmHg. Nah, habis itu ini temperatur derajat Celcius gitu. Ini bisa dilihat. Ini dari triple point-nya sekian. Misalnya pada tekanan berapa, temperatur berapa untuk membuat air berubah dari eh, es menjadi menjadi cair gitu. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini air yang kecampur-campur. Jadi sebenarnya dia ke, udah udah nggak air murni gitu. Terus ini buat CO2 ini bagus ya. CO2 diagram fasa CO2. Begini. Lagi. Ini titik kritis. Dibaca aja ya ini. Nah nih, fluida superkritis. Tuh, cairan superkritis itu bisa dipakai juga sebenarnya. Bisa dibuat di alam. Ini contohnya H2O dan CO2 dipakai pada saat proses ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu proses untuk mengambil zat dari suatu benda gitu. Bisa apapun.
Misalnya mengambil zat dari bunga apa gitu terus disebut ekstraksi namanya. Ini dia cairan superkritis. Nah, nih, kalian bisa bikin cairan superkritis. Caranya adalah dengan kalian panasin air tapi tutupnya ditutup terus. Jadi kayak tutupnya itu kamu tutup dan kasih pemberat gitu. Jadi tekanannya tinggi kan. Dalam wadah itu tekanannya tinggi. Terus temperaturnya kamu naikin terus. Yang terjadi adalah di dalam wadah itu kamu tidak bisa bedakan mana yang cair, mana yang gas. Jadi akan ada suatu fase superkritis tadi. Gitu. Dan dia ya bukan cair, bukan gas, ya dia superkritis, fase superkritis gitu. Gitu deh. Nah, oke, udah. Ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Lanjut? Lanjut gak? Kok lanjut? Boleh kasih reactionnya. Oke, 3 orang setuju. Baik, kita lanjutkan. Aku stop share dulu. Ini aku